Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik, sehat? Sehat nggak? Alhamdulillah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Master dimanapun kalian berada. Salam jumpa dan juga salam rindu buat kalian semua. Ketemu lagi sama Master di kesempatan hari ini. Hari yang penuh berkat, amin ya Allah. Hari yang penuh dengan barokah, amin ya Allah. Hari yang penuh dengan rezeki yang melimpah ya Allah, amin. Hari yang penuh dengan keberkahan yang membuat kita menjadi terus lebih suka bersyukur daripada untuk mengeluh, amin. Semangat, 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 dan juga semangat untuk semuanya. Semoga tetap diberikan kesehatan, rezeki melimpah, dan tanpa kurang satu apapun, amin. Ya, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh dimanapun berada yang suka selalu channel Big Tulus Official tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, dari manapun kalian berada. Mas Teh ucapkan selamat bergabung dan juga salam jumpa. Untuk yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya terlebih dahulu sebelum kalian mendapatkan info-info menarik seputar dunia gaib. Asik duper. Gue tuh kayak tukang gosip ini ya, tukang gosip jin ya. Yang ada di luar negeri semuanya tanpa terkecuali saja. Untuk yang di Los Angeles, yang di Jerman, yang di Swiss, Jepang, Mbak Yani, Bang Atin, Mbak Asri, terus Mbak Tuyati, semuanya yang di luar negeri ya. Mas Ahmad Firdaus juga di sana. Selamat pagi, siang, sore, juga malam. Bapak Muhammad Yahya juga terima kasih Bapak, semangatnya setiap pagi selalu datang untuk saya ya. Abang Muhammad Ridwan bersama keluarga besar di sana juga semoga sehat selalu. Pak Abdullah, terus ada Mbak Haryanti, Kak Ajijah yang punya Brunei Darussalam. Pokoknya di luar negeri semuanya tanpa terkecuali sehat, kuat, dan Allah selalu bersama kita semua, amin. Yang di dalam negeri semuanya saja tanpa terkecuali. Untuk yang ada di Jakarta, di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, terima kasih banyak yang sudah bergabung ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Untuk teman-teman yang sudah bersedekah, terima kasih banyak. Info lagi bahwa besok kita tanggal 26 Februari 2021 kita akan berbagi rezeki nasi box 280 karena wilayah kita ini juga kemarin terkena musibah, terkena bencana, tapi sepertinya pembagian nasi box kita akan bagikan secara merata di komplek ini dulu, kita utamakan. Kalau ada sisa mungkin baru kita bawa keluar ya. Jadi korban bencana yang kemarin sempat menjadi korban di bencana yang terjadi di lingkungan Mas Tulus, kayaknya kita duluin aja, kita bagi nasi box duluan. Jadi kalau ada sisa kita keluar, kalau enggak ya dihabiskan di sini saja gitu ya. Sementara untuk pemikiran kita itu, jadi kita tidak perlu sewa mobil. Kalau toh memang perlu sewa mobil, mungkin hanya beberapa biji saja atau beberapa puluh biji yang mungkin bisa kita lempar. Besok kita sedekah 280 nasi box. Kalau teman-teman yang mau join, mau ikut bergabung, silakan langsung merapat ke Pasar Minggu ya, ke kediaman Mas Tulus, di kontrakannya Mas Tulus. Jadi yang mau ikutan boleh. Dan yang sudah bersedekah, terima kasih banyak ya Allah. Semoga Engkau tukar rezeki mereka-mereka yang bersedekah di jalanmu ya Allah melalui rekening donasi Big Tulus Official. Terima kasih banyak, selalu berdoa, dan sudah terkumpul lagi untuk bulan depan. Jadi teman-teman yang mau terus berbagi rezeki, Mas Tulus kan hari Jumat sudah dibagi, apakah saya masih bisa transfer? Sangat bisa, karena bulan depan masih ada kegiatan lagi ya teman-teman ya. Jadi ditunggu terus karena sudah di rekening untuk bulan depan sudah di 1.250.000-an ya. Untuk teman-teman yang terus ingin berdonasi, gimana caranya Mas Tulus? Klik di kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Di situ tempat kalian untuk menitipkan sedikit rezeki kalian untuk dibagikan menjadi nasi box. Minimal 10.000, maksimalnya terserah ya. Jadi satu nasi box itu kita hargai 10.000 dan kita akan bagikan secara gratis kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan. Amin. Kalau jenengan punya rezeki lebih ingin berbagi, monggo kerso saja ya. Langsung hubungi admin, asik. Untuk pemesanan minyak bidara adanya terakhir nanti hari Jumat tinggal 3 pieces dan itu terakhir
terakhir hari Jumat ada lagi, mungkin hari Selasa depan ya teman-teman. Karena Sabtu Minggu Mas Tulus harus ada kerjaan, jadi Mas Tulus repot. Mungkin Senin itu hari kebersihan nasional ya, tahu kan ya. Terus hari Selasanya baru bisa dikirim lagi. Jadi untuk pemesanan minyak bidara, untuk yang masih bertanya-tanya khasiatnya apa Mas Tulus, lalu bagaimana cara pemesanannya, langsung cek di postingannya Mas Tulus di YouTube ya. Postingan atau history Mas Tulus sempat upload di situ tentang isi, khasiat dan juga kandungannya selain untuk ruqyah mandiri. Lalu bagaimana cara pemesanan? Di situ ada nomor kontak person, nomor WA yang Mas Tulus pajang yaitu 0857541188. Itu dikhususkan untuk teman-teman yang mau pesan minyak bidara atau konfirmasi setelah transfer dari rekening kalian ke rekening donasi Big Tulus Official ya. Terima kasih banyak. Kalau mau pesan tetap harus inden dulu karena ya posisinya agak-agak susah mendapatkan minyak gitu ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berbagi rezeki dengan saya, dengan berdonasi juga dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya terima kasih. Yang sudah mensupport saya juga terima kasih banyak. Banjir gimana Mas Tulus? Sehat-sehat, semuanya baik-baik saja. Dan tadi ada salah satu hamba Allah yang hadir ke sini, yang saya nggak tahu gimana caranya beliau dapat alamatnya, katanya dari kemarin sudah mencari nggak ketemu dan hari ini ketemu, kan nggak mungkin nggak saya terima toh. Dan akhirnya ada seseorang hamba Allah yang hadir ke sini dan insya Allah nanti Jumat kita bahkan kumpul. Beliau tadi sudah menceritakan apa yang beliau rasakan, lalu saya terinspirasi untuk mengangkat ceritanya beliau untuk di channel YouTube ini. Jadi saya nggak akan sebutkan namanya beliau, tapi insya Allah nanti hari Jumat beliau akan hadir di sini untuk kita berdoa bersama-sama untuk meringankan beban yang sedang beliau tanggung ya. Jadi beliau itu dari Lenteng Agung ke sini cuma buat nyari saya, dan itu dari kemarin katanya muter salah kebagusan ternyata, dan ternyata ketemunya di sini. Jadi kemarin di Pejaten Timur, saya kan Pejaten Barat, beliau ke Pejaten Timur dan itu salah. Sebelah sana udah sampai ke kebagusan. Dan cerita beliau tuh sangat menarik sekali ketika beliau menyampaikan, Mas Tulus, kalau saya kan tipenya begini, saya sebut Pak namanya siapa, bintinya siapa, Pak nama ibunya siapa, bintinya siapa, jadi nama binnya siapa. Setelah itu saya tembak jebret, itu kena semua dan terbongkar semua lah itu ya. Dan ini bisa jadi pelajaran buat kita bahwa sebenarnya datang ke dukun, mengelola ilmu ataupun memelihara khodam atau memelihara jimat, memelihara keris dan lain sebagainya, baik atau tidaknya kita akan bahas di sini ya. Dan ini kelebihan, kekurangan, kalau buat saya kekurangan doang sih, kekurangan kita dalam memelihara atau memelihara ilmu, memelihara jimat dan lain sebagainya. Inilah kelemahannya, dan kita bakal bahas ini khusus bagi kalian yang suka datang ke dukun, suka minta tolong dukun, suka minta tolong ustadz yang ujung-ujungnya dikasih mantra, suka datang ke ustadz yang ujung-ujungnya dikasih minyak yang isinya surat-surat pendek mungkin, atau suka datang ke ustadz yang tahu-tahu dibawa pulang rajah atau lain sebagainya. Ini perlu kalian tonton supaya jadi pelajaran buat kita bersama ya. Oke. Jadi bagaimana Mas Tulus? Apa sih jeleknya ketika kita datang ke dukun itu? Jadi beliau tadi, ini hamba Allah yang tadi datang ke saya, itu saya lihat badannya penuh sekali dengan yang namanya khodam isian. Dan saya langsung tembak, Bapak lebih dari 10 dukun ya Pak? Wah lebih Mas Tulus. Terus ada satu dukun yang udah jelas-jelas aman tahu itu ilmu hitam, kenapa saya tetap datang? Karena saya tergila-gila dengan dunia seperti itu. Dia gila dengan pesugihan, dia gila dengan jimat, dia gila dengan ini. Dan saya tanya, posisinya seperti apa Mas Tulus? Pak Mas, keadaan saya, katanya saya punya keris, saya punya batu, saya punya ini, dan itu adalah penglaris katanya, pesugihan katanya dan lain sebagainya. Dan inilah pelajaran buat kita semua bahwa mau buka usaha, mau punya duit, mau punya rezeki, mintalah sama Allah, datanglah kepada Allah. Jadi bukan berarti Allah tidak mengabulkan. Banyak kok orang berhasil usaha tanpa dukun segala macam. Aku jujur ya teman-teman, aku jujur dulu juga gila dukun. Dulu dikit-dikit ke dukun, dikit-dikit ke dukun. Setelah tahun 2011 saya ke Jakarta, sampai detik ini saya tidak pernah lagi datang ke dukun. Dukun, kiai atau siapapun itu saya mintain tolong, saya tidak pernah. Jujur saya tidak pernah, karena saya sudah tahu isinya. Saya sudah tahu manfaatnya. Saya tahu.
Kalau kamu ingin datang ke seseorang bisa membantumu untuk membersihkan saja mungkin boleh. Tapi kalau pulang dibawa ini itu, terus ada jinnya lagi dibawain ke kamu, itu buat saya ya tetap gak bener. Itu tetap sebuah gak bener. Mau kamu bilang jin yang kamu bawain itu jin Islam kek, mau yang kamu bilang kamu bawain itu malaikat kek, nabi kek, saya gak percaya. Sedikit pun saya nggak percaya. Jadi mohon maaf, saya sampai detik ini saya buktinya masih bisa hidup. Jadi kalau jenengan mau buka usaha, ini tips juga buat kita semua bahwa gini teman-teman, nggak semua kok apapun yang kita lakuin itu, meskipun kita orang Jawa ya, orang Jawa kan kebanyakan mohon maaf masih mempercayai jenis klinik-klinik dan lain sebagainya. Oh dagangnya kudu di pager, dagangnya kudu di pengasihan, dagangnya kudu di penglaris. Pemikiran-pemikiran seperti itu yang harus dibuang. Buktinya saya masih bisa hidup, saya masih Allah kasih hidup saya tanpa dukun. Jadi kita itu memang lahir ya ceprot tanpa dukun kok teman-teman. Jadi kamu tuh masih bisa hidup tanpa dukun. Jadi nggak perlu kamu punya usaha, kamu isi ini, isi itu, isi ini, isi itu, dan aduh ini tuh kan saya sering bilang penglaris dan lain sebagainya itu efeknya di masa tua nanti akan nggak bagus. Dan kebetulan tamu saya hari ini yang datang ke sini itu orangnya sudah usia lanjut, dan beliau itu dulu gila sekali datang ke dukun. Untuk pesugihan, untuk batu pendatang rezeki, batu pendatang harta, keris, segala macam, sabuk. Tadi beliau cerita, beliau menyampaikan semua. Akhirnya saya bongkar dan beliau jujur semua apa yang saya dari dulu Mas Tulus, dan saya tuh sekarang rasanya kayak apa ya, rezeki saya tuh nggak ada. Oke. Ini loh efeknya teman-teman. Ini sebagai contoh. Maaf ya, saya bukan membuka aib. Untuk Bapak yang tadi kesini, saya tidak membuka aib jenengan. Tapi ini kita jadikan sebagai media, sebagai contoh buat kita semua bahwa hal-hal seperti itu tuh sebenarnya nggak bermanfaat apa-apa buat kita. Tidak ada manfaatnya sama sekali buat diri kita sendiri gitu loh. Jadi meskipun kamu datang ke dukun jauh-jauh sampai ke hutan-hutan, sampai ke pelosok-pelosok, maaf saya nggak bilang mau Banten kek, mau Kalimantan kek, mau Sulawesi kek, mau ke pelosok kemana, semuanya itu ada resikonya teman-teman. Jangankan dukun, kita makan pedas saja resikonya apa? Maaf, sakit perut, terlalu banyak menghisap makan zat ini zat itu akhirnya sakit, ya toh. Jadi semua itu ada resikonya, apalagi yang seperti itu yang kita jelas-jelas nggak tahu isi perjanjiannya apa, kemudian apa manfaat apa yang dia ambil. Dan tadi saya melihat si bapak ini masih bukan memelihara, tapi dia diikuti sosok tuyul yang masih mengintil sama beliau. Dan saya tanya, bapak hidupnya enak nggak? Cukup toh mas. Bahkan saya bingung, utang saya banyak. Saya bingung gimana duitnya larinya kemana gak jelas. Beliau punya keris, beliau punya batu, beliau melihara ini, melihara itu, sabuk, jimat, segala macam, Masya Allah. Saya pikir bapak ini, tapi bagus. Tapi bagusnya apa? Beliau mengakui, saya cari Mas Tulus bukan karena saya mau minta tolong aneh-aneh, bukan. Saya cari Mas Tulus karena saya merasa kok hidup saya gak enak ya Mas Tulus. Hidup saya nggak tenang. Kenapa saya harus begini? Harusnya kan kalau memang dia punya pesugihan atau dia punya penglaris, harusnya rame dong usahanya. Rame sih rame. Tapi kenapa cuma rame doang? Tapi kenapa cuma lewat-lewat doang? Duitnya nggak pernah nyangkut. Kenapa bisa seperti itu? Itu yang sebetulnya masih jadi pertanyaan sama beliau. Karena apa? Itu efek samping dari apa yang sudah orang lakukan. Termasuk kebiasaan-kebiasaan kalian datang ke dukun. Sebenarnya gimana Mas Tulus? Kok bisa kita mendapatkan efek buruk dari kita datang ke dukun atau kiai yang abal-abal yang membawakan kita jin untuk pulangnya? Oke. Kita bahas lagi ya. Dulu pernah kita bahas sebelumnya. Kamu datang ke dukun, kamu datang ke katanya kiai tadi, ke ustadz tadi, Pak, saya mau penglaris tempat, misalnya. Pak, saya mau pagar pak, badan saya mau pagar rumah saya. Banyak orang yang masih pemikirannya adalah ketika, oh saya usaha saya gede, kalau nggak saya pagar nanti saya disantet orang, saya dikerjain orang, saya dipendemin orang kayak dilempar tanah kuburan dan sebagainya. Jadi saya harus menahan itu, saya harus mempersiapkan itu untuk untuk melakukan cara terbaik saya, bagaimana supaya saya tidak terkena santet. Jadi saya pagar rumahnya. Kamu datanglah ke dukun atau datanglah ke ustadz. Kamu dikasih sesuatu yang kamu bawa pulang. Buat saya, kalau kamu masih hanya cari air, kemudian kasih daun bidara, semprotkan di sekeliling tempat kebidaran, buat saya itu masih dalam tahap kewajaran. Cuma kalau misalnya kamu dibawain air di aqua, dikasih kertas tulisan Arab, raja dan lain sebagainya, itu sudah tidak betul saudara-saudaraku.
Ayolah, wis rasa ngono-ngono kuwi njaluk pager karo Gusti Allah, minta pager sama Gusti Allah. Kamu punya sesuatu yang bermanfaat di dunia, yaitu orang tuamu. Wah, doanya dia itu lebih keramat daripada dukun. Pagernya dia itu lebih hebat daripada pagernya dukun. Jadi jangan salah, kalau jenengan mau punya usaha, punya ibu, punya bapak, minta doa restu bapak dan ibu. Ngomong, Pak, Bu, aku mau buka usaha, tolong sampean dongake, jaluk ya Gusti Allah. Loh, ridone wong tuane jenengan tuh ridonya Gusti Allah. Nah, itu sebenarnya yang benar. Jadi ketika jenengan mau usaha, datangnya justru ke dukun, pager, kamu dibawain apa? Emang kamu tahu yang kamu bawa pulang itu ada khodamnya apa enggak? Biasanya ada khodamnya loh, teman-teman. Itulah media setan bisa ikut sama kita. Kadang-kadang si dukun atau si ustadznya pun nggak tahu kalau air atau benda yang dibawa sama si orang ini ada khodamnya. Jadi tadinya kosong, dari dukun nggak diisi apa-apa, cuman karena ada mantra, karena ada bacaan-bacaan tertentu, kemusyrikan yang menyelimuti itu, ada jin seleb masuk. Jadi khodam dari apa yang kalian bawain tadi, si dukun juga kadang-kadang cengong, nggak tahu apa-apa. Tuh kalau mau tahu. Kemudian ketika kamu sudah datang ke dukun, berarti kamu sudah mengizinkan tubuh kamu terbuka untuk dimasuki oleh bangsa jin. Karena dukun kebanyakan menggunakan jin. Hampir semuanya menggunakan jin. Saya itu nggak munafik. Saya pribadi nggak munafik ketika saya membantu mengobati orang. Terkadang saya juga menggunakan teman-teman saya. Atau teman-teman saya bergerak sendiri. Tolong nih, tahu-tahu mereka udah bergerak. Tulus hati-hati di sebelah sana ada ini, ada itu. Mereka sudah kasih tahu duluan. Nggak munafik, terkadang jin yang membantu kita. Hanya saja terkadang kamu datang ke dukun, set, kamu sudah menjaminkan dirimu, nggih Mbah, sudah ikhlas ya kalau misalnya begini-begini, ikhlas, wes badanmu dimasukin jin jadi kerajaan dah itu. Contohnya si bapak tadi, Masya Allah, isinya badan itu banyak banget teman-teman. Dan itu tuh luar biasa besar ya. Bapak saya minta maaf ngapunten ya Pak, saya bukan membuka aib, tapi ini buat pelajaran buat kita semua supaya orang yang suka datang ke dukun tuh lebih waspada, lebih hati-hati. Lalu konsepnya begini, kamu datang ke dukun, kamu dibawain kertas, dibawain jimat, dibawain apa? Kalau di kertas gitu nggak ada jinnya, kalau ada khodamnya, kamu tanam di rumah, kamu iki pendemen neng omahmu isine iki ngene, dipendem lah kain tadi. Ternyata dalam kain itu ada jinnya. Oke, setahun 2 tahun bisa. Tuamu nanti mau jadi apa? Nah, ini loh teman-teman, mungkin masih ada manfaatnya ketika itu. Dan satu lagi, setan itu paling pinter buat nipu kita. Hati-hati. Bangsa jin itu paling pinter buat ngerayu kita. Dibikin kita nyaman, dibikin kita enak. Kita nggak pernah tahu imbal baliknya apa. Dan saya kaget tadi ketika si bapak datang, ternyata masih ada tuyul yang suka menghisap darahnya beliau. Hah, ada tuyul yang suka menghisap darahnya bapak. Ini gimana ini kok bisa separah ini? Dan saya tanya, bapak punya apa? Batu buat pesugihan Mas Tulus, keris buat pagar badan, keris buat pagar usaha, batu-batu lain sebagainya, sabuk sebuat aduh Masya Allah. Makanya saya bilang, saya satu-satunya orang, atau saya tuh nggak setuju apapun yang jenengan punya itu isinya dari bangsa jin ataupun ada isinya jin segala macam. Mau bilangnya saya pagar rumahnya pakai jin Islam kok, saya pagar ini pakai jin, enggak. Saya tetap nggak percaya. Terkecuali kamu hanya membersihkan, kamu pel, kamu sapu, sapunya kamu ambil, pel-pelannya kamu ambil, kamu tinggal terus kamu doa sama Allah, minta pagar sama Allah, kamu pagari tempat itu hanya dengan doa, bukan dengan bangsa jin. Itu baru bagus. Ada sebagian dukun yang memang mageri rumah, tapi magernya pakai pagar lagi, pakai jin lagi, itu yang sebenarnya walah malah bahaya teman-teman. Jadi kamu datang ke dukun, kamu minta pagar yang ditaruh sama dukun ternyata adalah pagar yang lain lagi, dan pagarnya itu ternyata jin lagi. Yo wes, jin yang pertama dibuang bersih, taruh ada jin lagi. Dalam proses 2-3 tahun kemudian, jin yang jadi pagar tadi udah nggak diurusin sama kamu, udah nggak diurusin sama dukunnya, melanglang buana dah tuh. Akhirnya ikut sama yang bawa, karena kan dulu kan kamu yang mengizinkan dia memagari rumahmu. Nah, kuwi lo, saking takutnya hartanya hilang, saking takutnya bandanya habis. Karena apa? Yang dipikiran kamu adalah duniawi. Nah, orang-orang yang memikirkan duniawi ini loh, yang gampang banget dihasut sama bangsa jin, kemudian menggunakan jasa mereka sebagai jasa alasannya saya jaga harta kamu, saya jaga rumah kamu. Tapi percaya atau tidak, sebagian rumah ada yang hoki loh teman-teman. Ada yang ada khodamnya, tahu-tahu rumah itu sudah ada jinnya, tapi jinnya itu baik, suka kasih tahu kita kalau mau kebakaran, mau ada yang maling segala macam. Contohnya rumah saya tuh berkali-kali pengen mau kebakaran rumah saya itu, tapi ada yang bangunin lah, ada yang ini, semua tuh izin Allah.
Jadi kita mintanya seperti itu aja. Kalau memang di rumah kita ada khodam atau ada jin, selama jinnya bagus dan nggak ngerusak kita, nggak masalah buat saya. Cuma kalau jinnya itu cuma ngerusak, kemudian malah pagernya itu justru jadi bumerang buat kita di masa tua, bahaya teman-teman. Itulah bahayanya. Makanya jangan suka datang ke dukun, jangan suka datang ke tempat-tempat keramat cuma buat nyari jimat, cuma buat nyari mantra dan lain sebagainya. Oke, sekarang kamu sehat, oke sekarang kamu hebat, tapi suatu ketika tuamu kamu akan menyesal. Kayak si bapak ini, untung ketemu dengan orang yang tepat. Maaf, saya bukan membanggakan diri saya tepat, tapi setidaknya ada yang mengingatkan beliau, Pak, ini salah Pak. Nah, menyadari kesalahan itu tadi loh. Dan satu lagi, orang Jawa khususnya yang Jajawen itu susah untuk melepas itu. Nah, kita sebagai seorang Jawa yang memang sudah mengikat Islam sebagai agama kita, ya kita seharusnya menghindari sedikit-sedikit hal-hal yang berbau klinik tadi. Bahwa tidak semua kok seperti itu. Tidak semua hal-hal yang, yuk kita orang Jawa tapi nggak semua cara kita kejawen. Kita orang Jawa tapi nggak semua cara kita tuh musyrik, nggak juga. Bisa kok. Kita tetap mengikuti adat tapi menghindari yang namanya musyrik tadi. Ikuti nggak apa-apa, lestarikan nggak apa-apa, tapi jangan jadikan itu sebagai media untuk justru mengklinikkan diri kita atau percaya dengan hal-hal musyrik atau hal-hal yang gaib. Orang Jawa itu paling gampang yang namanya kepikiran, oh orang ini. Banyak loh orang Jawa itu selalu seperti itu. Tapi gunakan tuh sebagai filosofi. Pakai yang betul-betul aja. Jadi bukan berarti oh kita punya usaha nggak punya pagar ya nggak bisa, kita punya usaha nggak punya penglaris ya nggak bisa kayak gitu. Sudah jalani saja, minta sama Allah, berdoa sama Allah, terus minta sama Allah. Dan yang paling gampang tuh satu hal media yang bisa kita gunakan untuk mengusir jin, yaitu tanam pohon bidara di sekitar tempat kamu usaha. Terus gunakan daun bidara dicampur dengan air hangat, kemudian kasih garam, gunakan sebagai media untuk kita ciprat-cipratin misalnya sambil bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah, cipratkan airnya ke sekeliling usaha kita. Itu salah satu media terbaik yang sudah Allah berikan untuk kita loh teman-teman. Nggak perlu kok ke dukun, nggak perlu kok gini, nggak perlu kok gitu. Aduh Jan, saya itu megang banyak orang, subscriber saya itu banyak bener teman-teman. Jadi kadang-kadang yang sudah saya pegang, sudah saya luruskan, belok lagi ada juga. Yang sudah saya luruskan, belok lagi ada banyak banget. Jadi kadang-kadang saya memagari orang dengan doa yang saya minta sama Allah. Saya minta sama Allah ya, saya nggak pakai jin buat magerin rumah orang. Saya bukan tipe orang yang suka magerin rumah dengan jin. Itu saya tidak pernah melakukan itu. Dan saya minta sama Allah, kadang-kadang sudah saya pagar, izin Allah memagari rumah itu secara doa, tapi ternyata orang itu cari ikhtiar lain dengan datang ke dukun lain, wah bentrok akhirnya. Dan itu saya selalu tahu ketika ada yang seperti itu, karena rasa saya itu tidak bisa dibohongi. Kadang-kadang saya mengerti, oh begini, oh begitu. Makanya saya ingatkan teman-teman, untuk kalian yang suka masang susuk, yang suka pergi ke dukun, pasang ilmu kebal lah, terus pergi ke dukun cari pengasihan, lain sebagainya. Intinya buat kalian yang suka datang ke dukun atau datang ke kiai atau ustadz yang mengaku ustadz tapi ternyata dukun juga, itu banyak loh. Sekarang tuh ustadz di pondok pesantren masang susuk, ustadz masang pagar badan dengan jin dan lain sebagainya. Dalam Islam nggak ada loh kayak gitu-gitu. Jadi tolong kalau jenengan tuh memang ustadz betul-betul ustadz dan jenengan mangku pondok pesantren, ya kalau seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Batasi hal-hal seperti itu. Jadi kemampuannya itu untuk apa? Tolong diluruskan, dibikin yang betul supaya tidak banyak orang tersesat. Dan kalau untuk jenengan-jenengan yang sudah bukan berarti jenengan dalam bahaya. Memang dalam bahaya, tapi bukan terlalu dalam bahaya. Tidak terlalu bahaya ketika jenengan sudah menyadari. Oke, masih muda, masih gagah, masih cantik, masih ganteng. Nanti kalau sudah tua baru jenengan sadari kayak si bapak. Kok saya nggak berkah terus ya mas perasaan hidup saya? Kok saya begini terus ya mas? Nah karena apa? Karena efek buruk dari si jin tadi. Dan ada loh sejumlah khodam yang suka makan darah kita sebetulnya. Darah kita, emosi kita, nafsu kita, semua dimakan sama mereka. Jadi mudanya seger, sehat, banyak duit, pesugihannya lancar, tapi sudah tuanya kamu sakit-sakitan. Itu imbal balik dari apa yang sudah kamu lakukan di masa lalu.
Jadi sebelum semua terlambat, kalau toh jenengan sudah nonton video ini terus sadar, ayo, media yang paling mudah adalah cari daun bidara, sadari kesalahan, buang semua jimat-jimat yang sudah jenengan punya, alirkan ke laut, ya, alirkan ke laut yang mengalir, yang kenceng arusnya, itu buang di sungai yang kenceng arusnya. Kemudian ambil daun bidara, cari jumlah ganjil, kalau bisa 33 lembar, dicampur di ember, itu hangat. Terus kasih garam yang sudah dijemur 2-3 menit. Gunakan media untuk mandi. Berdoa kepada Allah. Minta sama Allah baru mandi. Dan media itu media terbaik yang Allah berikan untuk mengikis. Atau juga jenengan bisa mengkonsumsi minyak bidara dari Mas Tulus. Itu bisa untuk ruqyah mandiri. Banyak alhamdulillah yang sudah membaik dengan mengkonsumsi minyak bidara. Jadi teman-teman juga kalau mau silakan langsung SMS atau WhatsApp ke nomor yang sudah Mas Teh siapkan di postingan Mas Tulus. Di postingan, cara bukanya di mana Mas Tulus? Di komunitas. Pencet Big Tulus officialnya, terus pencet di komunitas, itu nanti ada postingan Mas Tulus yang menjelaskan fungsi dan bagaimana cara pemesanannya. Dan itu tuh bermanfaat juga insya Allah ya. Jadi teman-teman yang mau dicoba nggak apa-apa. Mumpung sekarang sudah ada yang mengingatkan. Yang kemarin, aduh Mas Tulus aku dulu udah klinik Mas Tulus, terus aku di ibadahku nggak diterima dong. Aduh Mas Tulus aku pernah masang susuk terus aku sholatku nggak diterima dong. Itu biar jadi urusan kamu dan Allah. Sudah nggak usah. Ada yang bilang kamu pasang susuk, kamu sholat kamu nggak diterima. Kamu pasang pagar badan, kamu datang ke dukun, kamu sholat kamu nggak diterima. Oke, mungkin ada hadis dan lain sebagainya mengatakan seperti itu. Tapi sekali lagi kembalikan itu kepada kalian dan Allah saja. Tetap khusyuklah dalam beribadah. Diterima atau tidak itu haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang baik itu bukan yang nggak pernah ngelakuin salah, tapi yang sudah ngelakuin salah, tapi wes tahu salah, diingatkan, kemudian diperbaiki. Nah itu yang terbaik. Kalau jenengan sudah menonton video ini, kemudian menyadari dulu pernah ke dukun, pasang susuk dan sebagainya, ayo bertobat kepada Allah, mandi minyak bidara, konsumsi minyak bidara, kemudian patuhi perintah Allah, sadari kesalahan itu, kemudian buang semua yang sudah pernah jenengan punya. Ya, si bapak tadi bilang, saya beli ini 3 juta, beli ini 2 juta. Masya Allah, juta-jutaan beli kayak gitu, toh tuanya nggak punya apa-apa. Saya tuh akan acungi jempol ketika kamu punya pesugihan, kamu punya penglaris, belinya mahal-mahal, tapi masa tuamu kamu kaya, itu saya acungi jempol. Wong bien, orang dulu itu punya pengasihan, punya pesugihan, tanpa tumbal, tapi kaya-kaya, itu hebatnya orang dulu. Nggak pakai tumbal, nggak pakai apa, tuanya pun ya nggak sakit-sakitan. Karena apa? Karena mereka memiliki sesuatu yang Allah berikan, sebutannya adalah sebagai pesugihan, tapi bukan pesugihan. Bahkan ada loh orang yang bisa menipu jin kalau zaman dulu. Lesai gigi susah. Sekarang untuk mencari orang yang tua, yang hebat seperti orang dulu nggak ada, susah. Jadi kalau orang dulu tuh bukan ditipu sama bangsa, tapi bangsa jin ditipu sama orang. Bangsa jin yang tunduk sama orang. Tetapi banyak juga media sebagai kamu diikuti sama jin, diikutin kera, diikutin macan, diikutin ular, diikutin singa, buaya, segala macam. Mereka pura-pura tunduk sama kita untuk saat ini, untuk mengikuti apa mau kita. Sedangkan di masa tua nanti mereka akan mengenyam kita, akan memakan kita. Ya, itu hati-hati. Jadi untuk yang sudah tahu, sudah nonton video ini dan suka datang ke dukun, ayo sadari kesalahan itu, kemudian perbaiki dengan apa? Dengan membuang apa yang sudah jenengan punya, lalu bertobat kepada Allah dan menyadari, lalu melakukan apa yang Mas Tulus perintahkan tadi. Siapa tahu itu bisa meringankan ya. Setidaknya yang lebih baik adalah kamu menyadari kesalahan kemudian minta ampun kepada Allah. Itu sebaik-baiknya merubah diri. Ya, semoga bermanfaat apa yang Tulus sampaikan. Semoga bisa menjadi media bahan perenungan buat kita semua untuk lebih waspada lagi bahwa oh ini salah, oh ini benar, oh ini harus saya lakukan dan ini harus tidak saya lakukan. Oke? Semoga mendapatkan sesuatu yang tadi Mas Tulus sampaikan. Semoga menjadi manusia yang terus menjadi baik. Mas Ti mohon maaf kalau ada tutur kata kurang berkenan, dan Mas Ti harus pamit dulu. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Punya kritik dan saran boleh klik di kolom deskripsi, di kolom komentar ataupun DM di @bigtulus_bp2 di Instagramnya Mas Tulus ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik. See you. Aku buru-buru soalnya.